Shalom, saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita dalam memaknai minggu-minggu Adventus ini. Kita bersyukur kita ada di penghujung pemaknaan minggu Advent yang pertama. Kita ada dalam renungan harian sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah dalam Yesus Kristus yang kami nantikan kehadirannya. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang usbu ini. Dan di hujung usbu ini kami rindu untuk disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan dan diperdengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita membayangkan kita ada dalam suatu ruangan yang gelap dan di dalamnya kita merasakan kesunyian yang mendalam, ketidakpastian karena kita tidak bisa melihat apapun di sekeliling kita. Lalu ada seseorang datang untuk menyalakan lilin kecil. Tentunya lilin kecil ini tidak membuat kegelapan itu sirna, tetapi lilin kecil ini mengubah suasana sehingga cukup untuk kita melihat sekeliling, cukup untuk kita melangkah, dan cukup untuk kita merasa tidak kesepian. Kurang lebih begitulah gambaran cahaya lilin pertama di minggu Adventus, yakni lilin pengharapan yang dinyalakan. Bukan cahaya yang terang benderang yang langsung mengubah segalanya, tetapi justru cahaya kecil yang memulai perubahan. Pengharapan akan terang setelah kekelaman pun muncul dalam nubuatan kitab Yesaya. Bacaan hari ini dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 merupakan awal baru yang berisi pengharapan bahwa penghukuman tidak selamanya berlangsung. Bahwa Allah memberikan harapan tentang janji keselamatan yang akan berlangsung bagi umatnya. Kehadiran Tuhan digambarkan seperti terang yang mengalahkan kegelapan dan menuntun umat pilihannya dalam perjalanan hidup mereka. Janji keselamatan dalam konteks bacaan kita saat ini setidaknya terjadi dalam 3 lapisan. Yang pertama, karena kehadiran Raja Hizkia yang menjanjikan dan membawa perubahan yang memungkinkan ada kedamaian dan kemakmuran karena ketaatannya kepada Tuhan. Setelah sekian lama, bangsa Israel merasakan keterpurukan di bawah kepemimpinan Raja Ahaz yang tidak taat kepada Tuhan. Lapisan yang kedua adalah tentang ketika mereka kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian. Dan lapisan misi penyelamatan yang ketiga adalah janji tentang Mesias yang akan hadir dari keturunan Daud, yang akan memberi keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada saatnya Tuhan menolong umatnya. Setelah sekian lama keterpurukan, setelah sekian lama penderitaan yang dirasakan umatnya, ada waktunya Tuhan bertindak untuk menyatakan bahwa Ia tetap bekerja, sekalipun kadang tak bisa dilihat secara kasat mata.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun mungkin kita seringkali merasa seperti ada dalam ruangan gelap. Ketika doa-doa kita belum dijawab, ketika beban pergumulan kita terasa begitu berat, ketika harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda, ketika masa depan sepertinya sangat tidak pasti bagi kehidupan kita. Namun, lilin pengharapan yang dinyalakan di masa Advent pertama ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita alami bukan berarti Allah diam, Allah tidak bekerja, lalu pengharapan kita sia-sia. Kita diingatkan bahwa Allah turut bekerja dan mendatangkan pengharapan bagi umat pilihannya. Ada saatnya Tuhan menolong kita. Hari ini, jika kehidupan kita terasa gelap, ingatlah nyala lilin pertama itu. Mungkin tidak besar, mungkin tidak kuat, mungkin tidak spektakuler, tetapi cukup untuk memberikan kita tuntunan melangkah selangkah demi selangkah. Cukup untuk menjadi awal perubahan kehidupan kita. Sebab terang Kristus tidak selalu hadir dalam gemerlap lampu cahaya yang spektakuler, tetapi kadang terang Kristus nyata dalam secerca cahaya kecil, namun pasti bertumbuh menjadi terang dunia. Karena itu, di penghujung masa Advent pertama ini, mari apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, tetaplah berpengharapan dan ambillah langkah imanmu untuk perubahan bersama dengan Tuhan. Ada waktunya Tuhan menolong kita, ada waktunya Tuhan menyatakan bahwa kita tidak sendiri dalam pergumulan ini dan keselamatan pasti menjadi milik kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam pemaknaan masa-masa Adventus menyambut Natal Kristus tahun 2025. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami datang bersyukur kepadamu, ya Allah, yang kami nantikan. Allah yang setia menepati janjinya, Allah yang menjadi pengharapan kami. Sauh yang kuat ketika hidup kami terombang-ambing karena berbagai pencobaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kami boleh ada di penghujung masa Adventus yang pertama. Terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan berikan. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam kesakitan kami, dalam kesulitan kami, dalam berbagai beban pergumulan kami, dalam berbagai rencana kami yang berat untuk dilaksanakan. Kami tahu Tuhan turut ada bersama-sama dengan kami, sepenanggungan bersama-sama dengan kami. Ajar kami untuk tetap tekun dan tetap berpengharapan bahwa janji Tuhan pasti tergenapi, bahwa Tuhan pasti menolong kami tepat pada waktunya. Biarlah setiap pergumulan ini kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, biarlah ada perubahan dalam kehidupan kami walaupun kecil, tetapi biarlah perubahan itu akan menghentarkan kami ke dalam kehidupan yang lebih baik, dalam kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran di dalam Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus melingkupi kami di dalam keseharian hidup kami. Diberkatilah keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua kami dalam menjalani hari-hari hidup, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, juga merayakan Natal Kristus di tahun 2025 ini. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami mohon, biarlah Allah sumber pengharapan menyertai dan memberkati setiap langkah iman yang kami ambil di dalam Tuhan. Mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian
renungan harian kita di saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.